Prinsip utama Dajjal itu adalah berbohong, memalsu. Dan para pengikutnya itu juga pasti menirukan itu. Apakah Dajjal itu ngalim? Ya sangat ngalim. Levelnya Dajjal itu kan level kecerdasan, dan ilmu Dajjal itu kan level para nabi kan itu. Makanya yang bisa mengalahkan kan Imam Mahdi. Nah, apakah Dajjal itu juga ngajari baca Quran dan lain-lain? Ya jelas pasti. Tapi nanti endingnya itu disesatkan, dipalsu. Apakah Dajjal itu bisa menipu ulama, wali? Bisa. Wah, itu levelnya nabi ya. Tetapi bedanya kalau para nabi itu menuntun kepada akhir yang baik, husnul khotimah, dengan cara-cara yang baik. Tapi kalau Dajjal itu ada kalanya menuntun dengan cara-cara yang baik, tapi pada akhirnya menjadi su'ul khotimah, menjadi buruk, masuk neraka. Dan apakah Dajjal itu pengikutnya banyak? Ya banyak, karena memang metodenya itu kan pemalsuan, penipuan. Memalsu nasab, memalsu kitab, memalsu makam, memalsu sejarah, memalsu apa saja gitu. Dan hanya orang-orang yang waspada, orang-orang yang rasional, orang-orang yang selalu berpegang pada ayat-ayat kauniyah, yaitu hal-hal yang terkonfirmasi secara ilmiah, itulah yang insya Allah akan selamat dari tipu daya Dajjal. Tuh. Nah contoh misalnya pengikut Dajjal tuh misalnya Snogorgornya itu kan kiai-kiai ditipu, wali-wali ditipu, hampir di seluruh dunia kena tipu. Apa itu Snogorgornya? Jadi ada pertanyaan, apakah Dajjal itu ngalim? Ya sangat ngalim. Apakah pintar? Ya sangat pintar. Apakah punya kesaktian yang bagi orang bodoh itu dianggap karomah? Ya jelas gitu loh. Yang bisa mengalahkan Dajjal kan para nabi, yang bisa mengalahkan para pengikut Dajjal dan orang-orang yang memakai metode Dajjal, yaitu orang yang setia mengikuti nabi. Apakah Dajjal juga membuat majelis maulid? Ya bikin. Apakah rame? Ya rame. Tapi semua ini kan bisa dilihat akibat atau ending atau akhirnya itu bagaimana kan begitu. Jadi waspadalah terhadap tipu daya, pemalsuan. Pokoknya kalau orang kok malsu itu pasti pengikut Dajjal. Kalau tidak sengaja itu lain lagi ya. Kalau tidak tahu lain lagi. Nah para ulama, para wali itu kadang-kadang kan karena ditipu, dibohongi oleh Dajjal itu tanpa sengaja ikut menyebarkan kebohongan yang menjadi agendanya Dajjal. Tapi begitu tahu, itu pasti mereka akan mendeklarasi, mengatakan bahwa oh ini saya tertipu, oh ini saya kemarin salah, pasti begitu. Dan untung Allah itu menunjukkan contoh di dalam diri Rasulullah gitu ya, di Al-Quran itu kan makanya ada ayat-ayat yang dimansuh, ada ayat yang dihapuskan, yang diganti ya, ada prinsip nasih mansuh itu ya, yang menggantikan dan yang digantikan. Jadi itu sebenarnya salah satu hikmahnya mengingatkan kita bahwa ya manusia itu berpotensi keliru, tetapi tidak boleh menyengaja keliru. Karena menyengaja keliru itu namanya kan membohongi. Atau kalau sudah terbukti secara saintifik, secara ilmiah nasabnya itu tidak tersambung Rasulullah, ya wajib hukumnya mendeklarasikan diri tentang hal itu gitu loh. Nggak usah gimana-gimana, nggak usah ngelang, nggak ya denial.